Pendakian ini di tahun 2013 tepatnya ke puncak, ya emang gede, Gunung Gede Pangrango, cuman kita ke puncak Pangrangonya. Nah di situ nggak secara langsung sih, kita jadi bawa wapak dari titipan orang nih. Kita suruh bawa wapak. Wapak itu banyak yang bilang jimat, terus isi, pokoknya segala macam lah. Kita juga pada saat itu nggak ngerti. Nah, jadi kita dititipin itu untuk dibawa nih, karena kita nggak paham apa-apa, jadi kita bawa aja. Nah sehingga berdampak lah, karena bawa itu mungkin energi-energi negatif dari yang kita bawa itu mengundang kali ya ketika di gunung itu. Jadi banyak teror-teror yang datang dari si wapak ini. Wow, serem banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Milenial. Kembali lagi bersama gue Disa di Cemimi, cerita mistis milenial. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai cerita horornya saat mendaki Gunung Gede. Selamat malam Bang Ibnu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana itu cerita tentang pendakiannya? Iya, pendakiannya. Sebelum itu, Bang Ibnu ini konten kreator juga ya Bang, dari Timur Misteri. Timur Misteri. Di sana kontennya tentang cerita horor sama horror, juga. Pendakian, urban legend, pokoknya yang punya pengalaman horor bisa lah. Bisa ke sana. Iya. Wah, bisa menuju ke YouTube-nya Bang Ibnu juga di Timur Misteri ya, Sobat Milenial. Dan Sobat Milenial jangan lupa untuk subscribe juga yang belum subscribe, comment and like juga di channel kita. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng untuk kalian semua tahu notifikasi uploadan terbaru dari kita. Oke, kita lanjut ke segmen kita di Cemimi, cerita mistis milenial. Jadi gimana Bang? Jadi pendakian ini di 2013 yang nggak kita rencanain sebelumnya. Jadi kita itu baru lulus sekolah ya, nggak lama lulus lah. Kita masuk ke dunia kerja nih, yang mana kalau kerja ini kan waktunya nggak ada tapi duitnya ada buat berangkat. Ketika kita lagi nggak kerja ini, waktunya banyak nih tapi duitnya nggak ada. Di sebelum kita kerja itu kita sering melakukan pendakian nih sama mereka nih. Gue jadi ngedaki bertiga, si Lertoy sama si Abid. Nah kita ini bertiga nih sebelum kerja nih memang suka naik gunung. Nah terjunlah kita di dunia kerja, sehingga kita kayak gimana ya, rindu nih, udah lama gak naik gunung kan. Jadi kita maksain buat naik di sela-sela kerja kita, yang mana gue ngorbanin waktu nih, sehingga ngorbanin waktu buat bolos dari kerja buat melakukan pendakian, karena kita udah sebelumnya sering ngedaki kan. Jadi kita nekat lah. Nah gue ini kerja di perusahaan restoran gitulah, yang logikanya Sabtu Minggu itu bisa dibilang haram buat izin. Ya karena kan customer lagi rame-ramenya kan. Nah si Letoy sama si Abid ini memang kerja dia nggak shift. Jadi dia kerja pagi sampai sore setiap harinya kan. Kalau gue kena shift nih. Nah singkat cerita, ketemu nih waktu yang mana gue harus berangkat kan. Jadi berangkatnya gue itu Jumat malam, malam Sabtu. Pendakiannya di hari Sabtu dan Minggu. Nah jadi di Jumatnya ini gue masih kerja, masuk shift 2 nih, shift siang yang pulang tengah malam. Nah, mereka ini pulang normal nih karena dia maghrib udah di rumah kan. Nah jadi gue ngerencanain ya udah Jumatnya gue masih kerja, Sabtu Minggunya nggak apa-apa gue bolos walaupun nggak dapet izin kan, sehingga berdampak lah dari pendakian ini ke kerjaan nih. Nah kita udah atur sedemikian ribetnya, ketemu waktu gue bilang nih sama kedua teman gue, ya udah lu packing dulu di rumahnya si Letoy, jadi tunggu gue kerja nih. Nah singkat cerita, mereka nih abis maghrib udah ngumpul nih buat persiapan peralatan kita kan. Nah gue masih kerja di jam 10 ini, gue diteleponin sama dia tuh, cuman karena gue nggak bisa main handphone kan, jadi nggak keangkat. Dia kayak gimana ya, dia dari maghrib udah beres-beres, cuma nggak bisa beres-beres karena nunggu satu orang lagi. Ya gue pas di jam 11 itu ngabarin, udah gue udah balik nih, tapi gue ke rumah dulu ngambil peralatan personal nih. Mereka ini packing bisanya ketika kita sudah kumpul nih, karena pakaian kan disediain satu. Jadi kita nggak masing-masing bawa keril satu, depek satu. Jadi itu harus ngumpul dulu baru bisa packing secara utuh. Nah,
gue sampai ke rumah si Letoy, ya memang ada perdebatan kecil lah ya, karena dia juga nggak sabar kan, terlalu lama nunggu, udah bete nih, ini jadi nggak sih sebenarnya pendakian gitu. Nah yaudah gue sampai ke rumahnya, gue packing ulang nih buat finishing lah sama pakaian personal gue. Yaudah kita rapi-rapi lagi. Nah gue lagi rapi-rapi ini, orang tuanya si Letoy pulang habis ngadirin pengajian. Itu jam 11 malam kisaran lah. Nah dia kan nanya nih, mau naik gunung kemana gitu. Memang orang tuanya si Letoy ini tokoh masyarakat di sana, di kampung gua. Jadi dia sering tahu lah, kita tuh sering naik gunung, dia tahu. Cuman pada saat itu dia nggak tahu tujuan kita mau kemana. Nah dia nanya, gue jelasin nih, kita mau ke Gunung Gede Pak, daerah Cibodas, cuman ke puncak Pangrangonya kita bikin kan. Oh ya udah, hati-hati. Nah dia nih tahu karakter si Letoy ini, anaknya. Jadi anaknya itu punya karakter yang penakut. Gue itu di antara mereka, gue ini bisa dibilang yang paling tua lah dari mereka. Jadi bokapnya si Letoy ini taunya penggagas pendakian ini gue. Nah, terus dia masuk ke dalam rumah, gue lanjutin packing beres, dia keluar lagi dari rumah. Nah dia manggil gue nih, sini, ini bawa, kata dia gitu. Dia ngasih wapak lah di sini. Kalau gue gambarin nih, wapaknya itu kayak lempengan kuning emas gitu. Terus ada tulisan Arab yang udah nggak jelas, udah pudar-pudar gitu kan. Gue sempat nolak nih, ini buat apa Ustadz? Kita nggak ngerti gitu kan. Ya kita bilangan sepuh lah ya, maksudnya ini buat apa Pak? Saya nggak ngerti gini-ginian gitu. Gue tahu nih dia ngasih ini wapak itu sebenarnya tujuannya buat anaknya. Karena anaknya penakut, dia secara nggak langsung dia nitipin lot gue. Jadi kayak gitu, mau nggak mau gue bawa nih. Ya kata dia udah nggak apa-apa, bawa aja, nggak ada masalah, kata dia gitu kan. Ya udah, gue ambil. Cuman dia nahan dulu, tar dulu, ada 3 syarat yang harus dilakuin nih ketika ngebawa benda ini. Yang pertama, ketika kita menginjakan kaki di area sana, area Cibodas, ketika turun bis ya, gue kan naik bis. Ketika turun bis, kaki kita menginjakan tanah sana, kita tuh harus bertawasul dulu. Kirim doa buat sesepuh-sesepuh di sana kan. Ya, gue pikir nggak keberatan nih buat syarat yang pertama, karena memang gue sering melakukan pendakian tuh kayak gitu berdoa, tawasul dulu, kirim Fatihah kan. Jadi gue pikir aman nih, syarat pertama. Nah syarat kedua dia bilang, jika nanti di pendakian kalian ada yang kesurupan, atau orang lain atau dari tim kalian ada yang kesurupan, jadi benda ini ceburin aja ke air, nanti airnya minumin atau dicipratin ke yang kesurupan. Nah ini udah menjerumus ke mistis nih. Gue nolak, gue bilang nggak nolak sih, lebih komplain lah. Nah ini kayaknya menjurus ke yang macam-macam nih. Tadi dulu Ustadz, kita nggak berani gitu. Udah nggak apa-apa, ini kan tadi seumpama, kata dia gitu. Jadi seumpama ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Ya dengan berat hati sih, ya udah terus yang ketiga apa Ustadz? Nah yang ketiga ini, jika benda ini menempel di badan kita, itu kalau mau buang air besar dititipin atau enggak ditaruh dulu, kecuali buang air kecil nggak apa-apa katanya. Jadi mungkin di sini berlogika gua mungkin ada tulisan Arabnya, kita menghargai lah. Jadi ya nggak masuk ke mistis-mistis nih yang ketiga. Ya udah, lagi-lagi dengan berat hati nih, dengan bertanya-tanya ini kenapa pakai gini-ginian, teman tetap gue bawa nih. Gue juga tahu karena tujuan ini sebenarnya buat anaknya. Ya kalau dia sisi percaya sama sisi itu mungkin buat ngejaga anaknya lah, minimal banget kan kayak gitu. Udah gue bawa, gue taruh di tas kecil nih, yang kita suka bawa tas-tas kecil tuh. Kita masukin. Udah kita nelpon teman-teman kita yang lagi di tongkrongan buat nganterin ke terminal Kampung Rambutan. Karena kita kan mau naik bis ya. Kita telepon, ya udah singkat cerita, yang nganterin udah ada, berangkatlah kita dari rumah si Letoy ini ke terminal. Jadi terminal sama rumah itu nggak jauh, kisaran 15 menit sampai lah. Kurang lebih jam 12 gue udah di terminal kalau nggak salah tuh. Kita nunggu sebentar, datanglah bis yang kita taikin. Jadi bis itu gue naik bis Doa Ibu. Bis Doa Ibu ke arah Cibodas kan. Kita naik, jadi kan terminal itu kan maju sedikit kan udah masuk tol tuh. Nah jadi bis itu agak mangkal nih. Maksudnya di tengah malam itu biar sekalian banyak yang naik ke sana gitu, barengan kan nyari-nyari penumpang. Nah karena gue apa ya, maksudnya gue nih baru pulang kerja, gue mau istirahat gitu kan. Beda sama 2 temen gue nih, si Abid sama si Leto ini kan, kalau mereka udah pulang dari sore, jadi udah istirahat kan. Nah jadi pas masuk bis ini gue nggak gabung sama mereka nih, gue agak ke tengah, mereka di bangku belakang. Mungkin karena mereka mau ngerokok kali ya. Jadi gue misah nih dari mereka karena alasan gue mau tidur dulu. Ya udah gue tungguin itu ambil tiduran. Jadi gue di bangku tengah nih, di bangku 3 lah. Gue duduk, gue tiduran.
nggak lama gue mendusin. Jadi belum tidur nyenyak nih, tidur ayam lah. Itu bis udah di dalam tol. Nah pas gue mendusin itu gue ngeliat ada cewek pakai dress merah, rambutnya dikuncir cuma acak-acakan. Dua bangku di depan gue, cuma dia di bangku 2. Kan sebelah kirinya kan kursi 3, nih kursi 2. Nah dia 2 bangku itu di depan duduk di situ. Ya cuman gue pikir ya penumpang baru kali, gue tadi lagi tidur dia masuk kan. Ini udah di dalam tol nih. Cuman gue putusin, ya gue abaikan lah cewek itu kan. Di dalam bis itu nggak banyak penumpang, kisaran 5 atau 7 orang gue kalau nggak salah gitu. Kalau gue masih inget sih segitu, nggak banyak lah. Itu udah termasuk gue. Jadi 7 orang itu udah termasuk gue kan. Nah gue tidur lagi nih. Nah kita kan logikanya kalau tidur itu kan karena tas kecil ini kan pasti barang-barang berharga kita dong, kayak dompet. Gue nggak bawa HP pak, itu bawa kamera digital. Jadi itu gue tidur tuh megang buat ngamanin benda inilah, maksudnya buat dompet kita gitu kan. Jadi di bangku bis ini gue tidur kayak gini. Nah di dalam tol itu gue kebangun yang kedua nih, berarti ya bangunnya gue yang kedua ya, atas dasar ada hawa panas nih di telapak tangan gue. Kayak kok panas ya. Jadi benda wapaknya di dalam tas ya. Pikir apaan sih? Nah di situ gue keinget nih, nah apa nggak lebih baik nih benda gue kasih si Letoy aja ya. Dia kan anaknya nih, ya dia lebih pantas nih kayaknya megang ini gitu kan. Gue mau dalam hati nih bicara kayak gitu kan. Ya udah, gue ngelihat mereka masih pada ngobrol nih, si Abid sama si Letoy, ya gue nyamperin mereka nih. Pas gue bangun ini gue udah nggak ngeliat sosok perempuan ini. Logikanya itu masih dalam tol lah, nggak mungkin penumpang supir itu nurunin di dalam tol atau naikin penumpang di dalam tol, kan nggak mungkin. Cuman lagi-lagi gue pikir mungkin ada hal yang bikin dia bisa turun kali, karena gue tidur kan. Sekalian aja nih gue tanya sama mereka kan gitu. Udah gue samperin buat atas dasar tujuan utama gue sih buat mulangin benda ini ke anaknya. Gue samperin mereka. Nah ada perdebatan lagi nih, si Letoy ini bilang, ya lu yang dititipin ngapain kasih gue. Gitu. Emang gue tahu juga karakter si Letoy ini penakut. Jadi ya gue kalah lah di situ. Nah gue udah nggak mikir buat ngasih si Abid. Kalau si Abid ini anaknya dia realistis, memang males sama hal-hal kayak gitu. Dia udah malas duluan gitu, jadi udah pasti nggak bakalan mau. Jadi gue nggak nawarin ke si Abid ini kan. Ya udah mau nggak mau dengan berat hati ngalah lagi lah gue. Gue masukin lagi benda itu ke dalam tas gue. Ya untuk saat ini gue udah masuk sugesti-sugesti buruk sama nih makhluk nih, karena curiga gitu. Nah, gue nggak gabung, gue nggak misah lagi ke bangku gue, tapi gue lebih gabung sama mereka. Di sinilah gue tanya, tadi lu ngelihat cewek nggak di depan gue, bajunya merah gitu, rambutnya dikuncir. Nah mereka berdua ini bilang itu di depan, kata dia gitu. Memang di belakang supir ini ada pasangan suami istri. Itu bukan yang gue maksud, yang dia maksud cewek itu, tapi gue bukan yang gue maksud itu bukan itu gitu. Dia sambil nunjuk ke belakang supir kan, gue bilang emang ada perempuan, emang bukan yang itu gitu. Gue detailing lagi lah sosoknya. Kata dia dari tadi dia nggak ngeliat. Nah di situ gue mulai siapa ya gitu, bertanya-tanya lah. Ya tapi gue nggak mau nih baru kita naik bis aja, baru di perjalanan udah masuk yang enggak kan. Ya udah gue berusaha ngilangin aura-aura negatif tentang itulah. Jadi ya gue abain, ya udah gue ngerokok bareng-bareng sama mereka. Hingga akhirnya singkat cerita sampailah gue di Cibodas. Nah singkat cerita sampailah kita di area Cibodas. Kita turun di situ, tapi gue nggak bertawasul. Nggak, maksudnya emang tawasul itu kan sering gue lakuin kan ketika pendakian. Cuman pada saat itu gue nggak tawasul di situ. Sebenarnya yang dimau sama bapaknya Letoy ini sebenarnya ketika kita menginjakan kaki kan. Tapi gue punya kebiasaan nanti ketika mau masuk ke jalur pendakiannya gue baru tawasul. Jadi gue nggak tawasul di situ. Ketika turun di Cibodas ini kan gue harusnya ke atas lagi naik angkot karena masih jauh kan, buat ke base camp tempat kita nge-base dulu. Nah gue ngusulin sama mereka nih, kita mau jalan aja sambil pemanasan atau kita naik angkot. Memang di Cibodas itu ada angkot kuning tuh, yang lagi ngetem. Nah si Letoy bilang naik angkot aja, capek masih jauh kan ke dalam gitu. Itu gue sampai sana kisaran jam 4 subuh. Nah si Abid bilang jalan aja, kita kan udah lama nih udah nggak naik gunung gitu, kerja mulu, takutnya kita nggak punya pemanasan nanti capek gitu kan. Ya cuma dalam hati gue masih jauh banget, pemanasan mah kayak gini kayaknya bukan pemanasan gitu kan. Ya masih 1 kilo lebih lah buat jalan ke atasnya.
Ya udah gue ngusulin, udah gue nyamperin angkotnya dulu nih, nanya-nanya harganya berapa gitu kan. Gue samperin, nah kata supir angkotnya ini di jam segini nih nggak ada yang ke atas, kata angkotnya. Jadi kalau mau saya anterin tapi nyarter, nggak kena argonya dia, jadi kita kasarnya nyarter ke atas nih. Ya gue pikir kalau mau nganterin kita bertiga berapa pak? 50.000 katanya, per anak malah. Jadi 150. Kalau itu logikanya ya, kalau semuanya kita ngikutin trayeknya dia itu cuma bayar 3.000 perak di 2013 itu, tapi gue dipindah 50 kan sayang. Gue samperin ke anak-anak, gue bilang ditembak nih kita, harganya 50.000 nganterin ke atas, katanya udah nggak ada trayek ke atas kalau jam segini. Ya cuman mereka bilang udah jalan aja lah, sayang kan kak, karena 50.000 pada saat itu. Ya udah kita nggak maksudnya kita nggak mau nih sama harga yang dibilang supir itu. Ya udah kita jalan kaki nih di Cibodas itu. Pas kita jalan ke atas ya, itu kiri kanan tukang tanaman bunga, tukang taman-taman gitulah. Nah gue jalan ini aneh nih, ada anjing keluar dari tukang tanaman itu, cuma mulutnya ini banyak darah, mulut si anjing ini. Dia pas gue lagi jalan bertiga nih, anjing itu keluar kan di depan gue kayak ngadang gitu. Memang banyak anjing di situ, cuman yang bikin anehnya ini darah apa gitu kan. Ya logikanya kalau semuanya dimakan binatang, tikus atau ayam gitu, tapi kayaknya nggak sebanyak ini gitu. Tapi gue berusaha ya, mungkin ya binatang yang dia makan gitu kan. Udah gue di situ, kita posisinya nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari, hanya bisa bertahan. Karena apa? Karena ini udah deket banget nih. Dia juga sama, si anjing itu nggak ngelawan, nggak mundur, sama-sama bertahan nih jatuhnya sama kita berdua. Maksudnya kita sama anjing gitu. Nah gue bilang sama si Abid, jangan lari. Saya bilang sama Letoy juga bilang jangan lari, bertahan aja, mundur pelan-pelan gitu kan. Jadi dia masih gonggong, kita lagi berhadapan sama anjing itu. Nah pas kita lagi berhadapan sama si anjing ini, di belakang angkot naik ke atas nih, jalan sambil ngelaksonin kita, karena dia tahu nih kita lagi bertempur sama si anjing nih. Jadi dia peka, dia udah ngeliat kan di kelaksonin. Nah si Abid bilang, "Nu, di belakang ada angkot, ntar gue berhentiin," kan dia gitu. Ya udah pas kita udah angkot itu udah deket, langsung kita masuk ke angkot, lari buru-buru gitu. Nah dan ternyata angkot masih ada yang ke atas, sama yang supir tadi kita dikerjain. Pas kita tanya-tanya di situ masih ada pak, cuman memang agak jarang, agak nunggu lah baru ada yang ke atas. Jadi di sini tuh 24 jam angkot ke atas. Jadi dan tadi tuh ngerjain doang. Udah singkat cerita, sampailah kita di base camp nih. Kita di base camp Mangkeling pada saat itu. Jadi buat kita ngeres dulu sebelum pendakian kan. Nah sampai sana kita nggak sarapan nih, kita hanya ngopi doang, karena nggak lama kita ngopi ini azan subuh. Jadi kita pengen naik itu pagi-pagi. Nah kita lagi ngopi, azan berkumandang ya, kayak gue ngomong nih ngusilin anak-anak habis sholat subuh kita langsung trek ya. Tuh udah si maksinya udah dikasih nih sama Mangkeling itu. Habis ngopi, habis sholat subuh jalan lah kita mau melakukan pendakian kan. Jadi gini kak, kalau naik gunung itu kita bikin registrasi dulu. Nanti surat registrasi ini kita kasih ke pos registrasi. Jadi di base camp itu kita hanya ngambil surat registrasinya itu kan, si maksi namanya. Jadi udah kita kantongin itu, habis sholat subuh jalan lah kita buat ke setoran registrasi nih, ke pos mulai ke jalur pendakian lah. Nah, kita sampai sana, kita mau ngasih si maksi kita nih, Pak ini kita mau naik gunung, dibacakan sama dia, ngeliat datanya dilihat-lihat, ya udah semuanya udah aman, dicengin nih sama dia. Kok pagi banget mas, kayak bang berangkat kerja katanya gitu. Iya pak, kita memang mau ngejar biar sampai puncak tuh nggak malam gitu. Emang kita pendakian pada saat itu sensasional sih. Ada dokumentasinya. Jadi kita naik bertiga itu pakai batik. Kita bukan jiwa yang nasionalisme ya, bukan juga, nggak juga. Tapi lebih ke sensasional, sensasional aja sih. Kita pakai batik nih bertiga nanti buat, ya kalau zaman sekarang Instastory lah, buat kebutuhan Instastory kan. Ya cuman pada saat itu nggak buat itu, cuman nanti buat kita upload nih di Facebook gitu tujuannya. Jadi sensasionalnya aja, bukan nasionalismenya ya. Jadi makanya kita dicengin kayak mau berangkat kerja ya bertiga-tiga, bawa keril tapi pakai batik gitu kan. Pagi lagi. Ya sempat kena juga nih, baper juga sama cengan si AA itu. Mau berangkat kerja kan gitu. Itulah. Nah, itu masih gelap sih, masih setengah 6 lah. Nah, start lah kita di situ, baru kita tawasul buat melakukan pendakian. Masuklah kita ke jalur rimbanya nih. 40 menit berjalan ini si Letoy ngedrop. Atas dasar Kak Disa mungkin pernah nih, kita yang nggak biasa olahraga ketika melakukan
olahraga nggak pernah pemanasan, ngelakuin olahraga, baru olahraga sebentar udah capek. Iya, kaki down pada. yang bener-bener langsung down gitu kan, kaget ya. Ini si Leto ini kondisinya kayak gitu. Jadi dia bilang istirahat dulu ya. Jadi di tempat gue istirahat itu sebelum Telaga Warna itu memang udah rimbun. Jadi walaupun 5:30 itu gelap Kak, karena rimbunnya di sana kan. Jadi pohonnya itu nutupin. Nah si Leto ini bilang istirahat ya. Jadi dia ngeluarin keringat jagung, keringat yang gede. Itu kan sebenarnya ya Bogor pasti dingin dong. Gue itu bener-bener kedinginan, tapi dia dingin tapi keluar keringat yang kayak jagung kan. Gue pikir ini anak kenapa nih? Dia duduk di batu cuman kayak gini nih, maksudnya nih lututnya nih nyentuh ke dagu gitu kan, begitu. Lu apa Toy? Tadi gue capek banget ini, kenapa ya? Mungkin udah lama gak naik gunung kali, kaget katanya gitu kan. Terus gue ngejanji nih, udah nggak apa-apa lu istirahat, cuman jangan lama-lama. Takutnya nanti ketika kita manjain nih lama di situ, ini baru 40 menit jalan loh. Ngerinya nanti kaget lagi. Maksudnya nggak apa-apa istirahat sebentar, kita bawa jalan lagi kan. Kalau mau lama nanti di pos 1. Ini kita 1 pos aja belum. Kata dia, ya udah gue butuh istirahat dulu. Ya udah dia istirahat nih. Nah, gue pikir kelamaan, gue bangunin nih. Jadi posisinya dia di sini, gue diri di depan dia. Gue bangunin Toy, bangun Toy. Dia nengok kan, ayo jalan dah. Nah pas dia ngeliat gue, seketika dia langsung bilang, ayo jalan sekarang. Yang tadinya ngedrop total itu tiba-tiba ngajakin kayak orang ngajakin lari, buru-buru. Gue udah mikir nih, gue nggak tahu apa yang dia lihat, tapi gue tahu dari ekspresi yang dia kerjakan gitu. Jadi gue udah tahu nih pasti ada sesuatu. Jadi pas dia ngeliat gue ini, dia langsung ngajakin buru-buru cabut. Nah dia jalan kan ninggalin kita, lari kecil, kita ngejar dia. Nah Abid di belakang gue nih. Nah yang Abid lihat di carrier gue itu keluar asap, cuma warnanya merah. Yang Abid lihat ini gue taunya karena dia udah podcast juga nih dari versinya si Abid kan di channel gue. Jadi dia ngeliat tuh asap itu merah terus berbentuk kayak cewek gitu. Kalau kita kedinginan kan logikanya emang keluar asap ya kan, kalau kita dingin, cuman putih. Dan itu dari tubuh kita kan. Tapi ini dari carrier keluarnya. Nah yang si Letoy lihat itu perempuan yang ada di bis. Ini setelah gue dibawa ya, setelah gue udah ngobrol-ngobrol, ternyata di belakang gue itu sosok itu. Tapi yang Abid lihat asap. Nah gue pada saat itu belum tahu ya, belum tahu sosoknya, tapi gue udah tahu dari ekspresinya si Letoy ini. Yaudah, gue abaikan itu. Yaudah yuk ntar di pos 1 aja kita break. Dia jalan. Udah gue jalan sama si Abid nih. Mereka masih nutupin, belum cerita di kondisi itu. Udah jalan sampailah kita di pos 1. Nah di pos 1 ini dia kayak udah dapet semangat nih si Letoy ini kan, karena udah lama perjalanan mungkin ya. Jadi dia ngajakin ke air terjun Ciberem dulu, mampir dulu nih, melimpir. Udah kita ngopinya di sana aja kata dia. Kita ngopi di sana, habis ngopi lanjutlah kita melakukan pendakian nih buat ke pos 2 dan setelahnya lah. Nah sampai di pos yang kamar mandi nggak kepake. Jadi di pos dulu tuh namanya pos air panas lama. Jadi di jalur pendakian itu ada kamar mandi, cuma 2 kamar mandi gitu ya. Cuma tuh nggak ada pintunya dan udah nggak terpakai. Nah gue mutusin buat break di situ karena ada space buat kita masak dulu nih. Nggak masak berat sih, cuman masak buat kopi doang. Itu pos berapa itu kalau nggak salah? Kalau pos berapa ya, Mu? Air panas? Baik, nggak ada namanya ya. Nggak ada namanya. Iya, nggak ada pos 2, pos air panas ini nggak ada. Pokoknya pos air panas. Cuma udah banyak yang kenalan tempat itu. Iya. Jadi pas ketika sampai sana ini, gue mutusin buat ngopi nih karena udah ngelewatin berapa pos gitu buat ke yang sampai situ kan. Jadi ngopi nih, yang terakhir kita ngopi kan pagi tuh di air terjun Ciberem. Jadi di situ gue mutusin buat ngopi lagi, ngemil lah. Nah gue ngeluarin nesting. Nah si Letoy ini duduk persis di depan kamar mandi itu. Gue agak melimpir sedikit, nyari space yang buat masak nih. Gue keluarin nesting, gue masak di situ. Nah ketika kopi ini udah jadi, gue mau ngasih nih kopi ini ke mereka, nyamperin kan. Nah pas gue mau ngasih ke Letoy sama si Abid, ini gue bawa kopi 2 gitu. Nih kopi lo. Itu dia nunjuk ke kamar mandi itu sambil lagi-lagi ekspresi yang gue dapetin. Gue nggak tahu pas gue liat ke kamar mandi itu nggak ada apa-apa. Cuman dia kayak ini anak kenapa sih? Dalam hati nih. Cuman pas yang dicerita dia lagi nih, itu pas dia lagi gue ngasih kopi, dia nunjuk ke kamar mandi itu, dia ngeliat cewek itu lagi nongok di pintu kamar mandi. Ngintip begitu. Yang dia lihat. Nah si Abid ini ternyata di sini ngeliat sosok itu. Jadi mereka berdua lah, gue nggak ngeliat. Ya udah,
karena gue tahu dari ekspresi dia pasti ada sesuatu, ya gue bilang udah depanan lagi dikit, depan lagi. Bawa kopi, gue beres-beresin. Mau minta air? Gatel gue tenggorokan. Iya boleh minum dulu. Gue di situ ngusulin, Bit bawa kopi depanan lagi dikit. Gue beresin kompor-kompor yang habis gue masak nih. Jadi gue nggak tahu apa bagusnya, gue nggak ngeliat juga ya. Jadi gue masih berani nih. Udah mereka berdua langsung bawa kopi agak ke depan, gue beresin. Sampailah gue ke mereka nih. Malam itu kopi kita minum sambil jalan jadinya. Udah kita lanjutin perjalanan, singkat cerita lagi sampai di air terjun kecil yang sebelum Kandang Batu. Di pos Kandang Batu. Jadi sebelumnya itu ada air terjun kecil kan. Nah di bawah air terjun itu ada, ini kan air terjun nih, jatuhnya air nih. Di bawahnya ini ada kayu melintang kak, kayak pohon rubuh. Jadi enak nih buat angle foto. Jadi si Abid ini fotoin gue dong. Kita tuh nggak bawa HP pada saat itu, jadi bawa digital ini. Kamera. Jadi foto kita kumpulin di kamera itu kan. Dia bilang fotoin lu di bawah situ kayaknya bagus tuh, di kayu melintang itu kan. Udah gue melintir ke kanan sedikit, si Letoy nungguin. Abid udah di pohon nih, di pohon melintang itu udah diri, gue mau motoin. Cekrek, nah itu ke capture tuh, di kamera tuh ke capture. Cuma di gambarnya nggak ada, di kumpulan galerinya tuh nggak ada, kosong. Nah si Abid ini udah mau buru-buru aja nih. Gue bilang tadi dulu belum dapat gambar lu, belum dapat gitu. Ya udah buruan gitu. Ya udah sekali lagi gue coba cekrek. Tuh ke capture juga, cuma nggak ada nih di galeri. Kosong. Nggak masuk. Iya, nggak masuk. Nah, si Abid ini sampai kesel, dia kayak buru-buru kan. Bit, nggak bisa. Ini error ya kamera gue gitu. Enggak, orang tadi foto-foto kita aja aman, nggak ada masalah apa-apa. Ya udah gue foto lagi nih, udah sekali lagi. Foto cekrek, nah capture dan di galeri ini ada, cuma gua nggak lihat, jadi ada kumpulan aja tuh kecil-kecil, belum kita buka satu persatu kan, cuman gue lihat udah ada, ya udah gua nggak lihat, gua kantongin, nah, dia buru-buru, ternyata ngapa Abid pengen buru-buru, nah dia ngeliat sosok itu di belakang gua kak, jadi gua lagi foto ini, sosok itu ada di belakang gua katanya, ngelihat lagi si Abid yang lihat nih, makanya dia pengen buru-buru udahan, karena dia udah takut sama yang di belakang gua nih. Ya udah kita Abid buru-buru, gue juga gue kantongin, gak gue lihat lagi, gue pikir udah ada. Udah gue kantongin. Nah pas disampai Kandang Batu, si Letoy ngajak break dulu. Ya udah break. Nah karena lagi break gue iseng nih, gue lihat gambar yang tadi gue foto nggak ada nih. Nah pas gue buka, si Abid itu foto dikelilingin sama orbs. Itu ratusan orbs ngelilingin dia di foto itu. Iya, jadi di kayu melintang air terjun. Nah itu di air terjun itu di belakangnya penuh. Nah gue tahu orb ini dari reality show dunia lain waktu itu. Jadi hostnya itu ngejelasin tentang orb. Jadi gue tahu nih satu orb itu satu makhluk. Kalau di situ ada ratusan berarti ini sarang jin dalam hati gue. Cuma gue nggak kasih tahu mereka nih. Gue tahan nih foto wah berarti itu sarang jin nih. Yang tempat Abid foto itu kan. Cuman gue ngusulin ke mereka ini, gue keep nih, maksudnya dalam hati gue ngusulin ke diri gue sendiri gitu, gue nggak bakalan nih mau ngasih tau dia, gue nggak bakalan nih mau ngasih tahu gitu. Udah gue kantongin lagi tuh kamera, gue break sebentar di Kandang Batu itu, lanjut jalan lah kita. Itu sudah jam 4 sore. Kita sampai di area camp kita nih. Sekarang kita lanjut jalan sampai di area camp di Kandang Badak. Kita mau tidur di situ nih, bermalam di situ. Dan ketika gue sampai Kandang Badak, itu hanya satu tenda yang lagi beres-beres mau turun. Logikanya berarti malam nanti hanya tenda gue doang. Sedangkan di perjalanan ini banyak kejadian-kejadian aneh yang udah gue rasain nih. Ntar malam gue bakalan satu rombongan dong di sini. Udah masuklah sugesti-sugesti buruk di situ. Cuman lagi-lagi ya, gue pengen tuh ke gunung itu rame. Sekarang kita ke gunung gue dapat sepi itu udah bonus banget, itu udah spesial banget karena gunung itu gunung rame banget. Di tahun itu gue dapat sepi malah jadi kayak ya apaan sih sepi gitu. Sekarang kita malah mau nyari sepi kalau kesana karena udah terlalu rame. Jadi pada saat itu gue nggak tahu kenapa itu hanya ada satu tenda yang lagi beres-beres turun. Udah gue sampai, gue tegur sapa sama mereka ya, gue lagi bangun tenda, turun lah tuh rombongan itu kan. Ya udah kita bagi-bagi tugas, ada yang masak, ada yang ngambil air kan. Beres itu semua, ketemu di jam 9 malam. Itu kita udah bete kan. Ya karena kita bertiga, nggak ada orang lain. Obrolan ya udah kita apa aja udah kita obrolin, cuman ya gabut udah gitu. Ya udah di jam 9 itu kita mutusin buat masuk ke dalam tenda. Tidur nih. Kita masuk
Nah ini gue tahu kita bertiga ini udah iseng, udah punya hawa-hawa kondisi takut lah. Cuma kita lagi berusaha ngelawan rasa takut nih, nggak mau dikendalikan sama rasa takut. Jadi kita merem-meremin, penting gue tidur, yang penting gue pules gitu. Kayak gitu nih kondisinya. Nah pas kita bertiga nih sebenarnya belum tidur, cuma lagi pada ngelawan nih, ngelawan rasa takut biar kita ketiduran gitu kan. Nah di kondisi, minum dulu aja nggak apa-apa. Nggak, ntar dikit lagi. Nah lanjut ya. Nah di kondisi kita bertiga lagi ngelawan rasa takut itu kita ngedengar suara 2 orang laki sama perempuan lagi ngobrol pakai bahasa Jawa. Itu obrolannya kalau orang Betawi bilang uplek, kalau orang bahasa itunya renyah banget lah. Dia ngobrol akrab banget lah ya. Akrab banget itu, dia cewek sama cowok itu ngobrol di belakang tenda kita pakai bahasa Jawa. Nah si Abid ini orang Semarang nih, orang Jawa. Gue pikir pasti dia tahu artinya nih gitu kan. Cuman ya yang dia bilang, yang setelah gue cerita ya, itu kita bertiga dengar. Cuman si Abid ini nggak, yang orang Jawa pun nggak ngerti. Jadi bahasanya lawas banget nih Jawanya. Nah seketika dengar suara itu kita bertiga bangun nih. Kita bangun, cuman mendadak kelihatan siapa nih mau ke depan gitu ngelihat suara itu ya, karena kita pada saat itu belum iseng nggak, cuman hanya aneh aja kok ngomongnya pakai bahasa Jawa yang lawas gitu, cuman aneh aja nggak iseng. Malah kita tuh pas dengar suara itu tiba-tiba bangun karena wah ada pendaki gitu kan. Ya udah, tapi lagi kali itu ya gue nih yang survei ke depan nih. Udah gue hidupin lampu tenda, gue minta headlamp mana headlamp, gue yang lihat gitu kan. Udah gue keluar, tenda gue ini kan ngebelakangin jalur ya, jadi jalur itu ada di belakang tenda gue. Jadi pas gue senter ke depan itu nggak ada, gue senter nih ke belakang ke arah sumber suara itu kan. Nah pas gue senter itu kosong, nggak ada sama sekali orang. Iya, logikanya kalau memang dia tadi lewat itu masih kepantau, gue keluar hitungan detik, sejauh-jauhnya dia masih kelihatan dong kalau dia jalan di jalur pendakian. Cuma gue nggak mau bikin yang 2 orang ini iseng. Gue udah iseng nih pada saat itu karena gue liat kosong kan. Gue masuk lagi ke tenda, gue nggak mau bikin yang 2 ini iseng. Pas dia nanya siapa nu, ada tadi pendaki, udah jauh orang lewat. Jadi gue bohong biar dia nggak iseng kan. Nah ternyata bohong ini percuma. Ketika gue masuk, gue habis ngomong itu pendaki lewat, ternyata si Abid masih ngedenger suara itu. Yang gue bilang udah jauh tadi lewat doang. Tapi dia tahu gue bohong. Taunya ya pas dia cerita, pas lu masuk itu suara itu gue masih ngedenger. Makanya pas kita mau tidur lagi, si Abid minjem headset. Dia mau dengerin, kita dulu ada kayak Walkman apa gitu buat ngedengerin MP3. Bukan, iya MP3 itu yang gepeng, kecil. Iya, dia dengerin salawat sama murotal gitu, katanya buat ngalihin suara itu. Ternyata dia masih denger. Gue taunya pas dia minjem headset. Ya, jadi kita udah ngelawan takut yang lebih parah lagi nih, yang nggak akhirnya ketiduran lagi tadi malam itu. Segitulah kejadian-kejadian mistis lah. Ketemu pagi kita nih mau ke puncak nih, mau summit lah. Cuman kita nggak ngejar yang matahari keluar tuh, kita sunrise ya. Kita nggak ngejar itu, sebangunnya kita tidur ya udah kita summit gitu kan. Kita bangun jam 9, memang udah siang. Kita sarapan segala macam. Nah di sini kita nih kayak ada perdebatan kecil nih, si Abid maunya tenda ini jangan ditinggal, dibawa aja ke puncak. Ngerinya kan tenda ini kan yang kita butuhin di sini. Ketika kita turun nggak ada, kita harus survive dong. Maksudnya bahaya lah buat kita gitu kan. Ngerinya pendaki-pendaki yang oknum nih, yang memang nakal gitu kan. Nah si Abid maunya dibawa. Gua sama Leto ini ngapain dibawa berat, nanti kita lewat sini lagi. Ada perdebatan kecil nih. Ya lagi-lagi si Abid kalah karena ya dia sendiri, kita berdua kan kalah suara. Udah hingga akhirnya ditinggal nih. Nah maunya Abid ini nggak apa-apa kita tinggal, teman 1 orang nungguin. Cuman kita bertiga ini kan perdana ke puncak Pangrangonya, jadi pengen semuanya sampai puncak. Udah ya, akhirnya kita tinggal nih tenda, kita tutup, kita bawa DPX 1 sama botol-botol air minum aja, sampai sama nesting lah buat kita ngopi-ngopi di atas kan. Kita udah beres sarapan, berangkatlah kita summit nih. Nah kalau gue gambarin nih di puncak Pangrango itu jalurnya zigzag kan. Zigzag, jadi ke kiri ke kanan tapi sambil nanjak. Posisi perjalanannya Letoy di depan, Abid di tengah, gue di belakang. Nah, kira-kira 1 jam perjalanan lah kurang lebih. Ini si Letoy depan berhenti. Kenapa? Nah jadi kita nih bertiga dengar, jadi ada suara kayak binatang itu jalan di sampah daun. Serak gitu.
cuma cepet suaranya, sesak gitu. Kita si Letoy kan karena penakut ya, jadi dia berhenti nengok ke kita, ada apaan? Padahal gue juga dengar suara itu, gue dengar ada apaan? Bit lu depanan, itu tukeran posisi, ya udah. Nggak, akhirnya Abid di depan nih, Letoy di belakang, di tengah, gue di belakang, gue masih tetap di belakang. Udah kita lanjut perjalanan. Nah dikit lagi mau sampai puncak, ini si Abid berhenti. Ada apaan Bit? Ada apaan? Kan di depanan dia lebih sampai dulu kan. Ternyata dia nunjukin ada telapak kaki kayak telapak kaki kucing gitu, teman gede di tanah. Lebih jadi, besar dari dibanding ya kita sebut aja harimau lah ya, macan harimau. atau harimau atau singa lah, pokoknya ada telapak itu nih, karena jalurnya dikit lagi sampai puncak itu tanah. Yang Sabit berarti, no, sini lihat. Gua ngeliat kan, emang itu ada telapak, jadi banyak telapakan gitu kan. Nah di sini gua nggak berani nih. Jadi kalau semuanya kita ketemu sama makhluk-makhluk halus, kita masih bisa ngelawan nih Kak. Cuman kalau ini binatang kita berani-beraniin juga percuma kan, karena liar nih di hutan. Nah gue sama Abid udah balik kanan aja, nggak usah kita lanjutin gitu. Cuman karena mereka juga penasaran, kan udah dikit banget kan, dikit lagi udah mau sampai kan. Yaudah kita ambil putusan di situ lah. Si Abid bilang yaudah kita lama aja di sini, kita break 20-30 menit. Logikanya kalau memang tadi suara dia yang kita dengar itu dia udah jauh, jadi kita main estimasi aja nih. Yaudah jadi kita lama di situ, kita 30 menitan lah di situ. Kita pikir udah aman, baru kita lanjutin perjalanan. Sehingga kita sampailah kita di puncak. Di puncak itu kita foto-foto di pakai batik, bendera kan, nasionalisme banget ya. Ada nanti dokumentasinya kita kirimin. Jadi pas kita foto-foto di puncak itu, kita nggak lama, cuman hanya foto aja ya. Kita pengen ngopi itu di belakangnya puncak. Jadi kita ada turun lagi buat ke alun-alun Mandalawangi. Jadi kayak padang savana Edelweiss gitu. Kita mau ngopinya di situ. Udah kita habis foto-foto, lanjutlah kita ke alun-alun Mandalawangi. Ketika sampai sana, jadi kalau gua gambarin di area Mandalawangi pada saat itu ya, itu pohon Edelweiss-nya tinggi-tinggi, kayak masih jarang dijamah sama manusia. Jarang lah pendaki-pendaki yang sampai ke puncak Pangrango. Paling kalau ke gunung itu paling kebanyakan tuh ke puncak gedenya, ke Pangrangonya jarang kan. Nah itu luas, di tengah-tengah kita itu dilintasin sama jalur air. Jadi kayak pada lapangan, tengahnya air, tengahnya lagi hutan lagi gitu. Jadi kita di sebelah sini ya. Nah gue mutusin karena air udah habis, kita mau ngopi nih. Gue mutusin buat ngambil air di jalur itu, jadi kayak tarik gitu. Nah gue mau mutusin ke situ. Nah gue jalan ke situ. Nah pas gue lagi jalan, gue ngeliat di seberang gue ini ada jalur yang nggak tahu kemana arahnya. Ada jalur pendakian, cuman gue nggak tahu itu kemana. Nah gue sampai mata air itu, jadi dia ceper gitu kan. Tanah sama air itu jalannya tipis, nggak deras gitu arusnya, cuman ngalir. Bening ya? Iya bening. Gue ini harus gali, jadi nggak bisa ini botol ini kita taruh di situ, nggak bisa. Jadi harus gali biar agak ke dalam sedikit buat kita ngadangin. Iya, jadi sama nungguin bening kan kalau kita gali. Jadi gue malas nih, masuk gali dulu, nungguin bening dulu, kelamaan kan. Itu gue sampai udah jam 12-an, udah panas. Maksudnya matahari itu deket banget. Nah, gue mutusin mau nyusurin jalur itu, nanti mungkin ada genangan yang lebih gede yang bisa kita serok gitu kan. Nah pas gue bangun ngelihat ke jalur yang tadi gue lihat itu nggak tahu jalur kemana, itu keluar tuh orang, sosok orang pucat putih, datar. Dia bawa keril, cuman nggak pakai style gunung, nggak pakai. Jadi kayak bapak-bapak gitu, pakai jaket ojek pangkalan gitu lah. Dalamnya kaos, pakai celana panjang, cuman bawa keril. Nah gue mutusin nih mau negor ke orang itu, karena dia keluar dari jalur apa, dari jalur yang gue nggak tahu nih. Gue mau nanya lah, ini jalur apa mas, kemana gitu. Gue mau samper ini. Nah itu dia langsung balik badan masuk. Nah kalau estimasi waktu itu gue nggak sampai 1 menit buat nyamperin dia, karena gue cepet kan. Itu gue lihat ke bawah di jalur itu udah nggak ada, kosong, hilang. Iya, nggak ada orang sama sekali. Gue pikir wah cepet banget nih nyalirinya. Iya. Udah gitu jutek, pas gue ngasih senyum tuh pas pandangan pertama dia tuh nggak ngebalas senyum gue, dia datar. Ya, gue pikir memang ada karakter yang kayak gitu kan. Ya udah gue pikir masih manusia nih. Udah gue balik badan buat nyari kembali, nyelusurin air nih, nyari genangan air kan. Nah katanya si Abid, di versinya si Abid ini, pas gue balik badan dari ngebelakangin tuh orang, katanya dia keluar lagi, dia ke arah kanan, terus dia masuk ke semak-semak. Dia sempet tatapan juga sama si Abid ini sosok ini pendaki lah kita bilang ya. Cuman sama yang Abid lihat itu
wajahnya datar. Jadi pas ketika gue ninggalin itu dia keluar lagi, ngeliat si Abid sama si Letoy lagi duduk di bawah pohon Edelweiss, dia ke jalur kanan yang itu nggak ada jalur sebenarnya, nggak tahu kemana, masuk ke hutan. Cuman dia dicuekin sama Abid. Nah gue lanjut nih nyari genangan air yang lebih besar kan. Nah gue lihat di depan udah ada genangan air, cuman dikelilingin sama pohon-pohon Edelweiss. Yang buat pernah kesana pasti tahu lah kondisi genangan itu. Nah semakin dekat gue ngeliat di genangan itu ada kayak ombak-ombak kecil di air itu. Nah gue semakin ada ombak-ombak apaan ya. Pas di balik pohon gue ngeliat anak macan lagi minum, kecil, gue lagi minum. Jadi ombak itu ombak dari dia, lidahnya dia minum air kan. Nah gue jadi diem di tempat. Ya gue sih mikirnya walaupun kecil gue takut. Nah dia belum ngeliat tuh. Nah pas ketika dia ngeliat gue, dia lari. Gue juga ngikut lari. Iya jadi gue takutnya dia lari. Iya dia ngadu manggil ke mama bapaknya kan takut. Iya berabe. Udah gue mutusin gue nggak berani ngambil air di sini. Ini pasti ada mama bapaknya nih. Udah gue balik kanan, mau nggak mau gue gali di tempat tadi nih. Gue gali nemenin ya sampailah gue ke mereka nih. Kita ngopi, kita nggak lama di sana, turunlah kita. Ini singkat cerita aja ya. Jadi cita-cita horornya aja nih. Gue ceritain buat perjalanan turun ini. Nah singkat cerita kita udah beres-beres, kita sampai ke tenda itu udah sore. Kita makan, kita beres-beres, turunlah kita. Nah sebelum gue naik gunung tadi, di base camp di Mangkeling ini dia mesenin di Telaga Warna ini jangan sampai kena maghrib. Tapi gue kena maghrib di situ. Nah jadi gue udah punya sugesti buruk tentang telaga ini. Gue jalan lah di situ sebelum Telaga Warna. Jadi gue mau mutusin buat break di sini aja biar ntar itu langsung kita terabas gitu. Jadi kita nggak berhenti di situ, kita langsung terus. Nah sebelum Telaga Warna ini ada jembatan, itu gue berhenti di situ. Kita bertiga berhentinya break cuman diri kan karena jembatan ya. Ada ada buat senderan ya. Ada senderan di jembatan itu. Nah itu kita ngedengar ada langkah kaki yang banyak. Karena jembatan kan kedengeran banget suaranya. Kayak gemuruh kaki gitu. Itu udah jam 7-an. Jam 7 malam udah pakai headlamp lah kita jalan. Kita tungguin nih karena ada pendaki di belakang. Tungguin dulu gitu kan. Biar nanti bareng nih lewat telaga itu gitu. Pas kita nungguin itu 15 menit terakhir kita nunggu itu nggak ada. Itu logikanya suara kencang banget. Suara jalan aja berarti? Iya, suara jalan aja dan nggak tahu itu siapa yang jalan. Soalnya sampai 15 menit kita tungguin nggak ada. Logikanya pasti ada cahaya-cahaya dong. Dia rame kayak gitu nggak mungkin nggak bawa lampu. Tabrakan dia. Iya benar. Nah, kita di situ tambah bukannya malah berani, malah takut karena bakal ngelewatin telaga ini nih. Ya cuman mau nggak mau kita harus turun karena ini telaga ini juga udah terakhir Kak. Ya kisaran 15-20 menit lagi udah sampai base camp. Jadi mau nggak mau udah semakin takut yang parah, terabas. Udah kita terabas. Singkat cerita aman lah kita di telaga itu karena kita nggak break ya kan. Yang dibilangin sama Mamang itu kan nggak boleh break di situ. Ya kita alhamdulillah kita aman di situ. Sampailah kita di base camp nih di Mangkeling. Nah disinilah kita cerita tentang yang si Letoy bilang ada sosok tadi, terus semua yang penemuan ini diceritain lah. Nah gua lagi cerita ini, Mangkeling bilang gimana pendakiannya gitu kan. Nah gue mau nanya nih Bang, di puncak Pangarang memang ada jalur ya? Tadi jalur gue nggak tahu kemana tuh. Ada memang, katanya jalur ke Taman Safari tembusannya, ada jalur. Nah gue ngomong lagi nih, karena gue inget gue ketemu sama orang kan. Iya orang. Gue ceritain nih ke Mamang, memang itu emang ranger sana. Emang tadi saya ketemu orang Mang, keluar dari jalur itu. Nah di situ juga Abid bilang, tadi juga dia keluar loh pas giliran lu pergi gitu. Cuman dia ke arah kanan. Nah kata Mamang, itu dari 2013 ya. Kata Mamang itu sosok pendaki yang pernah hilang di situ dan nggak diketemukan jasadnya. Pas gue jelasin nih sosok-sosoknya, pakai bajunya, celananya, kerilnya. Nah, katanya itu mahasiswa dari Mapal apa gitu. Dia ketinggalan sama temennya buat jadi nembusin jalur Kak. Mahasiswa itu nekat buat nembusin jalur itu hingga satu orang ini hilang. Katanya udah 3 tahun, berarti dia 2010 kejadian itu dia hilang itu. Katanya udah 3 tahun nggak diketemukan. Jadi gue berasumsi nih, gue pikir yang pas Abid ketemu dia ke jalur itu mungkin dia mau ngasih tahu kalau dia nih ada di situ mungkin ya, walaupun jasadnya udah hancur 3 tahun.
udah hancur, mungkin dia mau ngasih tahu aja nih gue di sini gitu. Soalnya kayak ada sesuatu yang dia mau pertanyakan, kata si Abid. Dia kan dia sempat tatap-tatapan. Nah, si Abid kayak gitu. Ya udah gue pas itu kan ya alhamdulillah selamat Mang, kita nggak sampai ketemu dia lama gitu, cuman hanya 2 pertemuan itu aja kan. Ya udah singkat cerita pulanglah kita. Nah pas pulang ini terjawab lah Kak semuanya. Jadi sosok si merah ini itu isi wapak ini Kak, perempuan yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Dia ketemu sama sosok sana yang mana lagi komunikasi dan ikut kita pulang. Ketika kita sampai rumah Letoy, ini bapaknya bilang kalian berangkat bertiga pulang berempat. Jadi ada satu sosok lelaki di kandang badak itu ngikut atas dasar perempuan ini. Jadi gue jadi macomblang goib. Serius ini cerita, gue jadi macomblang goib. Katanya jadi si sosok cowok ini demen sama si wanita ini. Oh, ikutlah Pulang ke rumah. Sehingga ya pas gue lagi mulangin wapak itu, katanya gitu. Jadi dijelasin nih sama bapaknya si Leta itu. Jadi ya memang sosok ini nih dari bis udah gue temuin. Dan memang dia ada. Iya, jadi gue nyimpulin gini. Nah, dia itu kehadirannya sebenarnya nggak ada teror buat gue. Cuman karena kita udah beda alam, jadi kemunculan dia ini nggak buat kenyamanan buat kita gitu. Jadi selama dia nimbul dari yang di kamar mandi, yang ketika gue lagi foto itu sebenarnya dia hanya menampakkan aja, nggak ada tujuan tertentu. Jadi karena kita udah layan alam aja, jadi kita terganggu gitu kan. Ya begitu sih sebenarnya, bukan teror, lebih ke kalau kita mau bawa-bawa gituan sebaiknya pelajarin dulu lah. Itu aja sih sebenarnya. Isinya apa? Iya, isinya apa, dan kita kalau cuma sekedar bawa-bawa kayak gitu aja lebih baik janganlah. Iya, karena jadi, di tempat gitu. baru. Iya. Oke, itu sih kayak yang bisa saya ceritain. Oke. Aku boleh sesi tanya ya? Iya. Aku. Boleh diceritain nggak sosok perempuan itu signifikannya tuh gimana? Secara jelasnya. Iya, kalau gue mah kan ngelihat yang di sini ya, iya, yang di sini. Setelah kita cocok-cocokin nih sama kedua teman gue ya sosoknya gitu. Dia pakai dress merah, panjang. Iya panjang, dress panjang merah, cuman rambutnya diikat acak-acakan. Rambutnya itu udah putih, cuma acak-acakan. Nah kalau mukanya gue nggak bisa detailin lah, karena mereka yang lihat. Oh, mereka yang lihat. Iya, kalau gue kan hanya di sini, dia ngebelakangin kita. Gitu aja sih sosoknya. Kalau Macan itu sempat nanya nggak ke yang ke Mangkeling gitu? Iya, Mangkeling. Nggak nanya sih, memang kalau di sana banyak Kak. Memang banyak. Iya, sampai saat ini pun banyak. Yang sering pendaki-pendaki yang ketemu. Oh gitu. Jadi yang memang, macan beneran. Iya, macan beneran, bukan yang macan dari bawaan si bukan. itu. Oh gitu ya. Jadi memang yang itu kan macannya tiba-tiba muncul sama kaki-kaki macan. Iya, telapak tangan memang di sananya. Iya. Ada macan, masih banyak macan. Oke. Terima kasih banyak ya Bang Ibnu ya udah menceritakan kisahnya yang cukup merinding banget. Buat sobat milenial yang mau juga seperti Bang Ibnu menjadi narasumber di Cerita Horor Milenial, bisa nge-DM ke Instagram kita di Cerita Horor Milenial. Terima kasih banyak ya Bang Ibnu ya udah mau menceritakan cerita kiannya yang cukup serem banget. Cukup sekian dari cerita Bang Ibnu dan kita semua di Cemimi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sobat milenial.